Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Stefani dengan nomor induk mahasiswa 2502010104446. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pengertian etika. Etika merupakan bagian dari filsafat yang membahas tentang standar nilai dan norma yang menjadi acuan tingkah laku manusia menyangkut mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Etika berbeda dari moral yang sifatnya norma sosial yang berlaku di masyarakat. Etika lebih menekankan pada proses berpikir kritis untuk menelaah dasar dari moral tersebut. Kedua, kedudukan Pancasila dalam etika. Pancasila berperan sebagai landasan nilai moral yang mengarahkan sikap dan perilaku warga negara Indonesia, baik dalam interaksi sosial maupun dalam penyelenggaraan negara. Kelima silanya tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi sebagai sebuah sistem etika. Ketiga, aliran etika yang relevan dengan Pancasila. Terdapat 3 aliran etika yang relevan dengan Pancasila. Yang pertama, etika keutamaan, yaitu menekankan pembentukan karakter dan akhlak mulia. Kedua, etika teleologi, menilai tindakan dari sudut hasil atau tujuan akhirnya. Yang ketiga, etika deontologis, yaitu menilai tindakan berdasarkan kewajiban moral itu sendiri terlepas dari akibatnya. Ketiga pendekatan ini tercermin sekaligus dalam Pancasila, sehingga menjadikannya sistem etika yang unik dan komprehensif. Selanjutnya, keempat, nilai etis dalam setiap sila. Yang pertama ada sila kelima, yaitu ketuhanan. Etika religius yang menjunjung kebebasan beragama dan nilai spiritual. Yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan. Etika menghargai martabat manusia secara adil dan beradab. Ketiga, sila ketiga yaitu persatuan. Etika solidaritas dan cinta tanah air. Keempat, sila keempat yaitu kerakyatan. Etika musyawarah menghormati perbedaan pendapat. Terakhir, sila kelima keadilan sosial. Etika keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Yang kelima, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, berfungsi sebagai patokan normatif dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedua, berperan mencegah kemerosotan moral, contohnya korupsi, konflik antar kelompok, dan pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga, menjadi fondasi dalam perumusan hukum dan kebijakan negara supaya tetap berpijak pada nilai moral. Yang keenam, tantangan etika Pancasila di era modern. Pertama, pengaruh globalisasi dan budaya asing yang terkadang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kedua, munculnya sikap mementingkan diri sendiri dan gaya hidup yang mengutamakan kesenangan pribadi yang bertentangan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam sila kedua dan ketiga. Ketiga, berkembangnya paham radikal serta sikap kurang toleran yang berpotensi mengancam nilai persatuan bangsa dan kerukunan beragama. Keempat, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih marak sebagai bentuk penyimpangan dari nilai keadilan sosial dalam sila kelima. Kesimpulan, Pancasila penting sebagai pedoman moral sekaligus benteng dalam menghadapi tantangan zaman agar bangsa Indonesia tetap bermoral, adil, dan tidak kehilangan jati diri di tengah pengaruh budaya luar. Terima kasih.